Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nida Aini Filasufa. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Nida ya. Di sini saya sebagai guru baru, pengganti guru kalian yang kemarin. Semoga kalian bisa bekerja sama dengan saya ke depannya ya. Nah, kita langsung mulai saja pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu pimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat dilancarkan dan tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Minggu kemarin kalian sudah dijelaskan tentang hidup Buddha belum? Oh, sudah ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya setelah materi Hindu Buddha. Kira-kira kalian tahu nggak Ibu akan menjelaskan apa? Nah, di sini Ibu memiliki dua gambar. Kelihatan ya? Gambar pertama adalah gambar peta, di mana di sini ada jalur-jalurnya. Ini adalah Nusantara. Dan ini adalah orang yang sedang mengajar ngaji. Kira-kira Ibu akan menjelaskan apa? Iya, betul sekali. Ibu akan menjelaskan mengenai kedatangan Islam di Nusantara. Jadi, setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai goyah, itu memberi kesempatan terhadap Islam untuk menyebarluaskan agamanya. Mereka menyebarluaskan melalui daerah pesisir-pesisir pantai, di mana daerah tersebut pada saat itu merupakan daerah perdagangan internasional. Jadi mereka melalui berdagang dan mereka menyebarluaskan agamanya. Mereka ke Asia dan kemudian ke Nusantara. Di situ memiliki sejarah panjang bagaimana kedatangan Islam hingga mereka bisa masuk ke Nusantara. Hari ini akan Ibu jelaskan kedatangan Islam di Nusantara. Kelihatan ya anak-anak? Iya. Jadi, kapan sih Islam datang ke Nusantara? Bagaimana sih Islam berkembang di Nusantara? Siapa yang menyebarkan? Nah, di sini ada yang tahu nggak kapan Islam datang ke Nusantara? Iya, abad ke-13, abad ke-11, abad ke-7. Nah, itu jawabannya benar semua. Jadi, ada beberapa pendapat pendukung yang menjelaskan ada abad ke-7, abad ke-11, dan abad ke-13. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan Islam masuk pada abad ke-7 dulu ya. Yang pertama itu ada pendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-7. Nah, pada abad ke-7 ini didukung berbagai pendapat ya. Salah satunya ada seminar di Aceh. Nah, seminar masuknya Islam ini itu ada tulisan dari Al-Mas'udi yang menjelaskan adanya utusan Raja Arab di Kerajaan Kaliga pada tahun 670 Masehi. Kemudian ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera pada tahun 648 Masehi. Kemudian setelah seminar ada juga pendukung lain, yaitu dari Harry. Nah, Harry ini menjelaskan dalam bukunya Atlas of Islamic History itu bahwa Islam disebarkan di Nusantara oleh para pedagang. Nah, selanjutnya ada pendapat lain dari Prof. Sayyid Nagwib Al-Atas. Dia menjelaskan bahwa sudah ada kaum muslim yang sudah ada di Kepulauan Malaya Indonesia pada tahun 670 Masehi. Nah, selain abad ke-7, itu juga ada pendapat lain bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-11. Ada satu bukti yang mendukung bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-11, yaitu adanya makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya yang berada di Gresik. Nah,
makam ini itu memiliki prasasti yang bertuliskan tulisan Arab dan memiliki tahun jika dimasehikan itu tahun 1082 Masehi. Nah, ini satu-satunya bukti ya bahwa abad ke-11 ini Islam masuk ke Nusantara. Kemudian ada pendapat lain bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13. Nah, pada abad ini juga memiliki pendukung-pendukung teorinya. Yang pertama adalah catatan perjalanan Marco Polo. Nah, di sini Marco Polo itu singgah di Sumatera dan dia menemukan kerajaan Verlek atau biasa kita sebut dengan kerajaan Perlak itu pada tahun 1292 Masehi. Nah, kemudian kita ada KFH Van Langen. Nah, dari sini ada catatan bahwa ada catatan Tiongkok yang menjelaskan adanya kerajaan Pasai di Aceh pada tahun itu, abad ini ya, abad 13. Dan kemudian JP Mokwete. JP Mokwete ini menjelaskan bahwa telah ada Islam di Nusantara pada abad ke-13. Nah, setelah dijelaskan kapan masuknya Islam dari berbagai macam pendapat ini, kemudian ada teori bagaimana penyebaran Islam di Nusantara ini. Nah, teori penyebarannya yang pertama itu didukung oleh teori Wycliffe ya. Di sini Wycliffe memiliki dua proses bagaimana Islam masuk di Nusantara. Yang pertama, adanya hubungan pribumi dengan Muslim yang kemudian mereka masuk Islam. Dan kemudian adanya orang asing di Nusantara, baik itu Arab, baik itu Mesir maupun Persia. Dan kemudian mereka singgah di Nusantara dan mereka menetap kemudian menikahi para pribumi. Dan kemudian pribumi tersebut masuk ke Islam. Nah, setelah teori dari Wycliffe ini, juga ada teori lain dari Ahmad Mansur Suryanegara. Ahmad Mansur ini memiliki 3 teori penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat, teori Mesir, dan teori Persia. Teori Gujarat ini didukung karena pada abad ke-13 itu kurang sekali penyebaran Islam di Nusantara oleh masyarakat Arab. Hubungan dagang antara India dan Nusantara itu sangat kuat, di mana Nusantara itu merupakan jalur perdagangan internasional. Kemudian terdapat makam Sultan Malik As-Saleh pada abad ke-13. Kemudian ada catatan Marco Polo yang menjelaskan bahwa beliau itu bertemu dengan banyak sekali pedagang India yang berada di Nusantara pada abad ke-13. Jadi, teori Gujarat itu mendukung bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13 ya. Nah, kemudian adalah teori Mekah ya. Teori ini merupakan teori sanggahan dari teori Gujarat, di mana teori ini adalah teori yang mendukung Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Teori Mekah ini menjelaskan bahwa pada saat itu kerajaan Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i, di mana pada saat itu mazhab Syafi'i itu kebanyakan dianut oleh bangsa Mesir dan bangsa Arab. Pada saat itu bangsa India lebih condong ke mazhabnya Imam Hanafi. Nah, kemudian di Sumatera itu juga sudah ada perkampungan Arab pada tahun 674 Masehi di pesisir pantai Arab. Kemudian di kerajaan Samudra Pasai juga memiliki gelar Al-Malik, di mana Al-Malik itu biasanya dipakai oleh orang Mesir. Nah, yang terakhir dari teori Ahmad Mansur ini adalah teori Persia. Dasar dari teori ini adalah adanya persamaan pada kebudayaan di Nusantara dan di Persia. Persia itu Iran ya. Jadi di Nusantara itu ada peringatan 10 Muharram atau Asyura. Nah, itu sama dengan peringatan yang ada di Persia. Kemudian adanya ajaran Sufi Syekh Jenar yang di Persia juga ada yang namanya Halaj. Tanda bunyi harokat
pada huruf hijaiyah itu juga sama seperti yang ada di Persia, dan kemudian desa Leran yang ada di Nusantara itu namanya sama seperti daerah yang ada di Persia. Masuknya Islam di Nusantara itu juga memiliki saluran-saluran. Melalui apa sih Islam masuk ke Nusantara? Nah, Ibu akan menjelaskan. Islam, saluran penyebaran. Yang pertama adalah perdagangan. Nah, yang seperti dijelaskan tadi, yang paling mendukung adalah perdagangan ya, karena mereka berdagang dan berkeliling tempat-tempat yang ada di dunia termasuk ke Nusantara, kemudian mereka menyebarkan Islam. Yang kemudian ada saluran lain, yaitu pernikahan, dakwah, pendidikan, ajaran tasawuf, kesenian, dan politik. Di sini pernikahan. Kenapa kok pernikahan? Jadi perdagangan itu kan mereka melalui perjalanan yang panjang. Mereka akan singgah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan singgahnya itu juga kadang lama ya. Jadi mereka itu melakukan perkawinan dengan pribumi dan kemudian pribumi tersebut masuk Islam. Yang kedua adalah dakwah. Jadi mereka sudah ada niat untuk menyebarkan Islam di Nusantara atau di tempat-tempat lain selain Nusantara. Kemudian pendidikan. Jadi mereka mendirikan kayak pondok-pondok pesantren itu untuk menyebarkan Islam, dan kemudian para santrinya akan menyebarluaskan kembali. Kemudian ada ajaran tasawuf, kesenian seperti kaligrafi, terus seperti yang diajarkan oleh Wali Songo itu apa? Wayang ya? Iya, wayang. Terus kemudian politik. Kenapa politik? Jadi Islam itu masuk juga melalui kerajaan-kerajaan, di mana kerajaan itu memiliki potensi untuk andil dalam penyebaran Islam. Nah, kemudian kenapa kok Islam bisa berkembang dengan pesat di Nusantara? Ibu akan menjelaskan faktor-faktornya. Nah, ini faktor agama Islam berkembang pesat di Nusantara. Yang pertama itu syarat masuk Islam itu mudah ya. Jadi syarat masuk Islam itu hanya kalimat syahadat, dan kemudian demokratis. Islam tidak memiliki pandangan siapa yang miskin, siapa yang kaya, kamu keturunan siapa. Jadi demokratis agamanya. Kemudian tidak mengenal kasta ya, seperti tadi tidak mengenal kasta. Kemudian menyesuaikan adat dan budaya, di mana contohnya itu penyebaran Islam oleh Wali Songo, di mana beliau-beliau itu menyebarkan Islam melalui kesenian. Jadi mereka masuk bagaimana keadaan masyarakat pada saat itu, jadi menyesuaikan. Dan yang terakhir itu ada runtuhnya kerajaan Majapahit dan jatuhnya Malaka ke Portugis. Jadi ini adalah bagaimana kedatangan Islam di Nusantara ya. Sudah jelas anak-anak? Setelah Ibu jelaskan bagaimana kedatangan Islam di Nusantara, Ibu ingin kalian berkelompok dua-dua ya. Nah, setelah berkelompok dua-dua, kalian belajar dulu tentang bagaimana Islam datang di Nusantara. Kemudian dari kelompok tersebut maju salah satu, yang satu mendengarkan. Jadi seperti itu ya. Ya, silahkan kalian belajari terlebih dahulu. Yang sudah siap boleh langsung maju ya. Nah, seperti itu pembelajaran pada hari ini. Semoga yang Ibu jelaskan bisa dimengerti ya. Dan kalian tadi sudah maju satu-satu untuk menjelaskan tentang kedatangan Islam di Nusantara. Sepertinya kalian sudah paham semuanya ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Untuk melancarkan pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin kalian di rumah membuat peta konsep semenarik kalian bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, kita sudah ada di penghujung pembelajaran ya, sebentar lagi akan habis. Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan menjelaskan bagaimana hikmah mempelajari kedatangan Islam di Nusantara. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Mungkin
Cukup sekian ya, sebelumnya Ibu presensi dahulu siapa yang tidak berangkat? Nihil semua ya? Iya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya karena Ibu tadi membuka pembelajaran dengan doa, kali ini Ibu juga tutup dengan doa ya. Ibu pimpin lagi doanya sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya pada hari ini. Alhamdulillah dilancarkan. Semoga besok bisa masuk lagi dalam pembelajaran Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.